Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Happy New Year untuk kita semua. Selamat tahun baru, selamat Uman Mading untuk kita semua. Ya puji Tuhan, tahun ini kita dapat memasuki tahun ini dengan izin dan anugerah Tuhan. Saya percaya bahwa dalam tahun yang lepas sangat susah untuk kita bersama-sama berkumpul seperti ini untuk beribadah bersama. Namun karena anugerah Tuhan kita dapat bersama-sama untuk beribadah, dan ini merupakan ibadah kita yang ketiga ya, tahun ini, yang ketiga untuk tahun ini. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jangan terlalu tegang lah ya. Jangan terlalu tegang, jangan susah hati. Pastikan kita rasa segar dan gembira. Oke. Ya. Pada pagi ini saya akan membawa kita bersama-sama belajar daripada firman Tuhan. Kita sambung khotbah siri kita dalam Roma pasal 12. Kita boleh lihat Roma pasal yang ke-12 ayat 9 hingga yang ke-21. Tajuk di atas di sana, nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya, Roma 12 ayat 9 hingga 21 sebenarnya dalam slide saya tulis 20 saja. Ya, kalau sudah menemui bahagian ini Roma pasal 12 ayat 9 hingga yang ke-21, saya membacanya untuk kita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu sesama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi ini saya akan membawa kita belajar tentang satu topik, yaitu gaya hidup orang percaya, Christian lifestyle. Ya, gaya hidup orang percaya. Apakah gaya hidup kita yang sudah mengenal Yesus, yang sudah percaya kepada Yesus? Memang ada beberapa bahagian yang kita sebut, yang akan kita belajar nanti, boleh dilakukan oleh orang yang bukan mengenal Tuhan. Tetapi identiti kita tidak boleh lari daripada kebenaran Tuhan ini. Yang dimana kamu berada sekalipun, sama ada di perkumpulan orang yang tidak mengenal Tuhan, di perkumpulan atau di persekutuan orang yang mengenal Tuhan, kamu ada sebuah gaya hidup yang benar-benar orang dapat melihat Kristus dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. So ada banyak poin pada pagi ini,
Namun saya akan singkatkan saja. Dan mungkin ada 1, 3, 5 yang kamu rasa, wah ini yang harus saya lihat bahwa hidup saya perlu melihat perkara ini. Nah saudara yang saya kasih, hal yang pertama yang kita pelajari daripada bahagian ini adalah mengasihi dengan ikhlas. Ya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Malaysia dikatakan kamu harus mengasihi orang lain dengan ikhlas. Dalam bahasa Indonesia, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah saudara, waktu saya selalu buat perumpamaan ini. Ketika saya praktikal di Lawas dulu, salah satu hobi saya karena tidak ada TV, tidak ada line handphone, so ada satu kolam di tepi rumah pastor. Jadi itu saja hobi saya, pergi memancing ikan. Kebetulan di kolam itu yang sudah lama ditinggalkan ada ikan haruan. Ikan haruan. So, saya singkatkan cerita, ikan haruan ataupun ikan udun bahasa Kenyang. Ikan apa? Haruan lah ya. Ikan haruan ini, kamu lihat ya, kalau kita perhatikan, kalau dia bertelur ke beranak, dia beranak beranak kah Pastor? Dia bertelur Oh dia bertelur, jauh beranak. Oke. Kalau dia bertelur, dia akan menetas banyak anak, lebih kurang 100 ke atas, puji Tuhan, banyak anak lah ya. Kalau kita pikirkan ini banyak lah, 100 lebih. Tapi kalau kamu mau memperhatikan betul-betul ikan udun, dia akan selalu dekat dengan anaknya, tidak jauh. Paling-paling pun dia pergi dari sini ke gitar ini untuk mengelakkan kalau ada kekacauan berlaku, dia akan perhatikan, dicari semua binatang yang mau melahap anaknya. Tetapi ada masanya dia buka mulutnya seolah-olah dia melindungi anaknya. Dia buka mulutnya. Lepas itu anaknya suka pergi masuk mulut. Tidak lama mamanya sendiri telan anaknya, makan anaknya. Mau bukti? Lain kali kalau kamu lihat mama bapak udun, dia biasanya kalau kamu tangkap, kamu belah perutnya, banyak anaknya, anaknya di dalam perut. Sehingga anak udun atau anak ikan haruan ini sedikit saja yang hidup, lebih jangan-jangan sedikit 5 lebih kurang begitu saja yang tinggal sudah besar. Sedangkan yang lain-lain itu sudah dimakan oleh mamanya selain oleh mangsa-mangsa yang lain, pemangsa yang lain. Nah saudara, apa yang saya mau katakan di sini bahwa mengasihi itu tidak pura-pura. Orang Kristen, orang luar pun pandai mengasihi. Tetapi bagi orang yang percaya, gaya hidup kita mengasihi itu bukan pura-pura saudara. Kita mengasihi satu sama yang lain itu kasih daripada Tuhan. Bukan sebab orang mengasihi kita atau orang tunjukkan kasih kepada kita, baru kita mau menunjukkan kasih kita kepada mereka. Tidak. Tetapi kasih yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, apatah lagi gaya hidupmu mengasihi dengan ikhlas. Artinya siapapun saudara, siapapun orang yang mungkin hari ini pernah mengecewakan kamu saudaraku yang saya kasih, yang mungkin ada terdetik dalam hatimu, ada sesuatu yang susah untuk kamu lupakan karena kepahitan, karena dendam dan sebagainya. Pagi ini sebagai gaya hidup kita mengasihi itu bukan pura-pura. Kita salam. Biasa campaign baru-baru saja ada orang salam. Salam, woi, selamat datang cik, selamat datang ini. Tapi pati tidak sama. Jangan saja dalam hati kasih pura-pura yang termeterai kelihatannya, tapi hati kita penuh dengan busuknya. Nah, lihat orang sebelah kiri, oh tidak akan, yalah, bolehlah lihat saja kiri, dengar geng, macam itulah. Kalau ada geng kamu di sebelah kamu, ya geng sebelah. Ya. Oke, yang kedua, jauhi yang jahat. Katanya di sini jauhkan diri daripada yang jahat. Ini berarti apa saja yang jahat, sama ada itu berbicara tentang rasuah, sama ada itu politik kotor, agenda yang menguntungkan pribadi, tetapi itu adalah jahat di mata Tuhan, itu tidak benar di mata Tuhan. Kita perlu jauhi hal itu. Amin saudara. Ada banyak orang hari ini
Semua itu menguntungkan diri sendiri, walaupun itu jahat, dia tetap lakukannya. Tetapi gaya orang Kristen, gaya hidup orang yang percaya, bila dia tahu sudah itu jahat, dia mesti menjauhinya. Dalam bahasa Malaysia, kamu harus membenci apa yang jahat. Ada satu signal yang sangat jelas. Bila kita sebagai orang percaya di tengah-tengah kerumunan orang yang begitu banyak, kalau ada sesuatu yang jahat kita benci, berarti kita tidak suka melakukan hal yang jahat. Seperti saya katakan tadi, politik kotor ataupun agenda-agenda yang kotor, yang tidak memuliakan Tuhan, yang bertentangan dari kebenaran firman Tuhan, walaupun itu akan menguntungkan kamu banyak sekali. Sekali lagi saya mau ingatkan, jauhi yang jahat. Kalau kita perhatikan, Hawa jatuh karena buah apple, karena buah sebuah makanan yang tidak juga kita cakap dia buah apple ya, buah saya tengok gambar nih buah macam apple, jangan ulah tuh. Tuhan berfirman jangan makan. Tetapi masih lagi mendekat kepada buah itu. Dia menelan air liur, mungkin ular si ular penggoda. Sama juga dengan hidup kita. Lambat laun apabila kita sudah jerat terperangkap dari jerat perangkap kuasa jahat, kamu akan melihat benda itu sudah baik, saudara. Kamu akan merasa nyaman sudah melakukan benda yang bertentangan daripada firman Tuhan. Sebab itu sudah biasa kamu buat hari demi hari. Mata rohani kamu sudah mati, sehingga yang jahat kedagingan itu yang sudah berbuah dalam hidup kita. Dan akhirnya kita tidak lagi menjauhi yang jahat, justru menyukainya. Banyak kawan saya, rakan saya, dulunya bukan peminum, bukan pemabuk. Tetapi hari ini ada orang yang sangat kuat pemabuk. Sebab apa? Bukan saya kata jangan pergi bergaul dengan orang yang tidak baik. Bila mereka duduk minum bersama kawan yang lain, mereka tidak benci yang jahat. Maksudnya boleh bersama, tapi bukan untuk bersama-sama menikmati sesuatu yang bertentangan. Sebab gaya hidupmu dimanapun kamu berada, kamu ada identity, kamu ada value yang tidak boleh diputarbalikkan, yang tidak boleh dipermainkan hanya oleh rakan dan orang lain. Sebab value kita dari Tuhan. Yang ketiga, dikatakan di sini melakukan yang baik. Lakukan yang baik dikatakan di sini. Kalau kita perhatikan, saya ambil satu contoh. Petani. Petani ini dia berusaha membuat yang terbaik kepada ladangnya. Saya baru balik dari percutian. Saya agak hitam sedikit. Hitam betul-betul ini, bukan hitam sedikit. Saya baru pulang, kami sekeluarga pulang ke kampung Long Onai. Dan dekat sebulan di kampung. Saya melihat petani. Dia berusaha sedapat-dapatnya untuk menjaga ladangnya. Bila ada rumput yang tinggi, dia pergi buang rumput, mabau, apa itu? Buang rumput lah. Ada akar, dia pergi itu, monyet datang mendekat, dia kasih angkat baju GPS, baju PSB, angkat jaga. Dia angkat pergi di tepi ladang itu supaya ada pati di sini, takut orang lah kan. Takutlah monyet, contoh lah. Tapi memang sampai bendera semua diangkat di tepi-tepi ladang supaya monyet pun perasan ada kempen di tempat ini. Hati-hati kita. Saudara, saya mau katakan kalaulah kita sebagai petani menjaga ladang kita sebaik mungkin, seusaha sedapat-dapatnya. Kata firman Tuhan, dalam hidup kita, lakukan yang baik dalam hidup kita, bukan saja kepada padi kita yang menguntungkan kita, tetapi kepada orang, sama ada orang itu menguntungkan kita ataupun tidak. Lakukan yang baik kepada satu sama yang lain. Amin. Haleluya, saudaraku. Boleh saya katakan, kadang-kadang tahun lepas ya, habis kebaktian ada juga pergi makan kedai kan pastor? Ada pergi makan di kedai. Lepas itu ada orang sangat baik. Jangan-jangan kami dua pastor tidak pernah bayar. Ada ke bayar kah? Saya tak pernah bayar. Ada saja orang bayar. Sudah habis makan, ada orang sudah bayar. Siapa bayar? Adalah mereka-mereka nih. Melakukan yang baik. Sehingga saya,
bagus betul dia nih, oh. Betul. Sampai saya pikir pulang rumah, bagus betul dia ini. Kalau orang melakukan perkara yang baik, orang yang akan mengalaminya juga akan terkesan dengan apa yang kamu lakukan yang baik, saudara. Sebab itu melakukan yang baik, orang yang tidak kenal Tuhan pun boleh lakukannya. Tetapi orang yang percaya sepatutnya ini adalah gaya hidup kita. Melakukan yang baik, bukan sahaja dengan apa yang kita ada, tetapi melakukan yang baik berarti kita membuat sesuatu yang membangun orang lain, menguatkan orang lain, sesuatu yang boleh dikatakan baik. Saya garanti bila kita tanya semua di sini apa yang baik, kamu akan list semua yang baik. Pasti semuanya baik, saudara. Sebab kita sudah ada satu kesadaran yang baik itu. Kecualilah kalau kita belum kenal Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, yang memiliki budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu budaya apa? Anak makan manusia tuh, yang anak makan manusia makan anak. Fajar belum nyising kah? Ada satu buku, apa sudah tuh pastor? Anak pendamaian, buku anak pendamaian, di mana anak dikorbankan ataupun anak yang harus dikorbankan untuk demi buat pendamaian. Salah satu suku itu cara mereka kalau susah, kalau meninggal, mereka ambil, contohnya lah kami dalam keluarga kami, saya meninggal. Mereka akan simpan itu di luar rumah saya, bangkai saya, dan akan buat satu biskum, satu tempat untuk air saya, kekotoran saya jatuh di bawah sana. Sudah itu lalu mereka ambil dan mandi semua. Anak-anak saya mandi semua tuh. Nah, ini budaya yang tidak baik. Tetapi saya percaya, semua orang percaya sudah mengenal apa yang baik. Kita tahu apa yang baik. Dan lakukanlah, saudara. Aktifkan hati nuranimu, Roh Kudusmu yang ada memimpin hidupmu setiap hari. Maka kamu akan sangat sadar bila kamu membuat sesuatu yang baik dan yang tidak baik. Kamu pasti sadar. Pasti sadar. Saya tidak perlu panjang di sana. Tetap rajin. Wah, lihat orang kiri kanan. Jangan malas dong. Kalau dalam bahasa Malaysia dikatakan jangan malas, tetapi bekerjalah dengan rajin. Abdikanlah diri kepada Tuhan dengan semangat daripada Roh Allah. Wow, tetap rajin. Bukan waktu tuan kita ada. Waktu si bos kita ada saja, kita menunjuk, datang bos, mari, cep, sana sini, lap. Bos sudah lalu, sudah, bukan begitu maksud firman Tuhan ini. Semangat kita tetap ada di dalam Tuhan. Kita semua ada tugas, kita semua ada kerja, sama ada kamu kerja dalam company swasta, dalam government, kita ada tugas. Jangan hanya mau gaji, tetapi lakukan dalam roh, semangat daripada Roh Allah sendiri yang memimpin kita. Amin. Saja kita macam betul kau di pastor. Kita belajar betul-betul semangat daripada Roh Allah memimpin kita. Dan waktu kita ialah semangat ya, semangat rajin. Ya. Pagi ini kita belajar dari satu perkara, rajin ya. Semangat yang perlu ada dalam hidup kita. Orang buat ladang ya, semangat yang luar biasa 1 tahun, saudara. Bukan hanya 2 hari. Pergi tebas beberapa hari, kamu titik peluh, titis kamu punya peluh nih. Satu geregen, satu gelen kamu bawa air, habis kena minum. Belum lagi kamu dapat apa-apa. Bulan berikutnya pergi tebang, bukan pembalakan, tebang buat ladang. Sudah habis kebuat, belum lagi dapat apa-apa. Sampai 1 tahun baru saja orang sekarang ini mulai mau menuai. Di kampung kami ada yang mulai mau menuai. Maksudnya saudara, tetap rajin, bukan hanya 1-2 hari, tetapi gaya hidup kita rajin bekerja. Belajar dari semangat daripada Roh Allah sendiri yang menuntun kita ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wah.
Kita baca ayat ini saja sudah cukup. Menyembah Tuhan, sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetap semangat sungguh-sungguh. Tidak hanya waktu ibadah, puji Tuhan, haleluya. Pulang luar sana, datang kereta lempas, cilaka. Sudah lain berubah kita. Bukan hanya di gereja angkat tangan puji Tuhan, tetapi di mana kita berada, kita tetap semangat. Semangat kita, sungguh-sungguh, kerajinan kita, kesungguhan kita dengan Tuhan bukan dipadamkan dengan keadaan sekitar kita, tetapi semangat dan kerajinan kita ini tetap ada sebab Roh Allah yang menuntun hidupmu. Amin. Sudah pasti ada masanya kita sangat down. Seolah-olah tidak ada semangat untuk menyembah Tuhan. Seolah-olah panggang jauh dari api. Tahu panggang jauh dari api? Tidak akan masak-masak. Pernah kamu panggang tidak dekat di api? Tidak akan masak. Kalaulah hidup kita, keadaan masanya aura kita, hidup kita seolah-olah seperti itu. Dan saya mau ingatkan kembali pada firman Tuhan. Hendaklah, siapa yang mau cipta kerajinan itu? Saudara sendiri harus membangun diri sendiri. Jangan suruh pastor, datang doa saya dulu. Tumpang tangan. Tidak semestinya. Saudara harus memiliki roh yang menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan dengan apa yang Tuhan beri sesuai kapasiti kita. Yang seterusnya, bersukacitalah dalam pengharapan. Ya. Bersukacita dalam pengharapan. Kita yang ada Tuhan ini, ada sebuah pengharapan yang pasti dalam hidup kita. Saya mau tanya kamu orang happy kah hari ini? Jangan susah lah. Jangan stres. Ada orang yang dikatakan percaya Tuhan, tapi susah hati. Kalau kita gambarkan hatinya penuh tangisan. Lepas itu sedih-sedih, akhirnya pergi cari jembatan yang tinggi. Dan disinilah, boom. Ada orang yang seperti itu. Tetapi gaya hidup orang percaya, bersukacita kita ini, ada sebuah pengharapan dalam Tuhan. Sungguh pun kita mengalami tekanan yang besar. Mengalami ekonomi yang paling berat. Krisis apapun yang kamu hadapi. Sekali lagi, sukacita kita ini tidak dapat diambil oleh benda-benda itu. Karena pengharapannya, karena sukacita ini datang dari Tuhan. Kamu boleh mengalami kesedihan. Tetapi tidak akan menghilangkan sukacita yang kekal yang Tuhan persiapkan bagi setiap kita yang sudah percaya kepadanya. Ya. Saya waktu berapa kalilah, sebab saya ini suka main badminton. Kadang-kadang ada masa menang, ada juga masa kalah. Nah, biasanya ada waktu orang menang nih, happy lah kan. Lepas itu kegembiraan ini, kadang-kadang dibawa ke hotel, di restoran, dan di yang tuh. Mereka bawa, mereka minum lebih-lebih yang lain minum mereka tuh. Bukan minum yang macam ini pastor. Lain minum sidak ya. Ada sagota, bisa. Kalau pegang tuh happy sudah. Siapa happy sebab menang? Pulang nanti aduh sakit sudah. Tidak dapat turun main. Kenapa? Terlampau lebih sagota. Saya mau bagi tahu. Di sini sebagai orang yang percaya, gaya hidup kita sebagai orang yang percaya, sukacita kita bukan kita luahkan kepada sesuatu yang ada pada dunia. Sukacita kita di dalam Tuhan itu kita bawa kepada Tuhan. Sebab sukacita yang Tuhan berikan, saya boleh katakan, saya tidak akan melayani hari ini kalau bukan Tuhan yang memberi sukacita kepada saya. Saya ada banyak kedagingan yang mau saya layani sendiri sebelum saya menjadi hamba Tuhan. Saya tidak kurang lebih dari gangster, keinginan yang lebih meluap-luap di luar sana kalau saya tidak dijamah Tuhan. Betapa besarnya kedagingan saya sebelum saya memberi hidup saya kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengubah pikir saya, mengubah hati saya, semua itu hilang. Sebab itulah yang membuat saya boleh masuk sekolah Injil dan melayani sampai hari ini. Saya sangat mendorong kita
Kalau kamu tidak ada rasa sukacita dalam hidupmu, ada sesuatu perkara yang seolah-olah hidupmu tidak ada harapan, masa depan kamu tidak ada harapan, seolah-olah tidak ada guna kamu hidup, dan sampai satu detik kamu mau mengambil keputusan yang salah di hadapan Tuhan, saya boleh dorong kamu datang jumpa kami sebagai tim leaders yang ada di gereja ini. So ada sesuatu yang perlu kamu isikan dalam hidupmu, yang dimana Tuhan belum berotoriti dalam hidupmu. Yang seterusnya, sabar dalam kesesakan. Ya, sabar dalam kesesakan. Siapa tidak pernah mengalami kedesakan hidup? Saya sendiri pernah mengalami satu detik yang hampir bertindak di luar pikiran saya. Satu contoh, 2017, 18 atau tidak silap saya, di mana kereta kami di kampung lah, abang saya yang driving. So dia accident, yang salah orang lain. Ya, yang salah orang lain. Tetapi abang saya yang driving, dia tidak ada license, dan saya yang urus kereta itu. Untuk klaim insurans, sebab itu memang perlu insurans sebab truk lah. Untuk klaim insurans perlu si penama kereta itu, dan mestilah saya yang terlibat. Sebab itu saya mau pulang ke kampung untuk memberitahu buat laporan polis yang saya yang accident, supaya boleh claim insurans untuk memperbaiki kereta itu hilang itu. Saya sudah perancangan, saya sudah mau pergi, tapi saya disadarkan oleh mentor saya. Dia katakan, kamu pikir kamu betulkah? Saya diam sejenak. Saya cakap tidak. Kenapa kamu pergi? Saya tidak jadi pergilah. Saya sudah beli tiket untuk saya pergi, dan saya cancel, saya batalkan semua dan tidak jadi pergi. Kenapa saudara? Saya rasa terdesak. Kebetulan juga masa itu saya memang puasa untuk pelayanan. Tidak rasa selesa saya hari itu, rupanya ada accident juga. Dan kalau saya tidak memperdulikan hati nurani saya ataupun bimbingan orang lain, saya boleh bertindak di luar kawalan saya, di luar maksudnya kan itu boleh klaim, Pak. Contohnya abang saya yang accident, saya boleh buat nama saya sebab dia memang tak ada lesen juga satu. Itu pikiran manusia kita. Tapi bila kita pikir secara jujur bahwa bila saya bertindak begitu, saya salah. Siapa kata saya salah di sini? Setuju kan saya salah? Kalau saya klaim saya yang accident, bukan saya yang accident. Tapi berapa orang yang boleh membuat tipu hela seperti ini? Mungkin ada lebih 3, 4, 5 orang sudah yang mungkin pernah buat, bukan dia yang accident, tapi buat nama orang itu yang accident, nama orang lain. Nah di sini sabar, sabar dalam kesesakan. Memang kita akan mengalami sesuatu dalam dunia ini, tekanan yang ada, tapi kita perlu sabar dalam menghadapi segala kesusahan. Sabar bila dalam kesesakan hidup. Waktu kita sabar, jangan sebab kita terdesak, kita bertindak bodoh. Boleh saya katakan, kita bertindak di luar akal sehat kita, di luar gaya hidup orang percaya, sehingga nama Tuhan dipermalukan melalui gaya hidup kita. Kalaulah saya buat begitu, sampai hari ini saya akan tidak lupa benda itu. Saya buat itu hari, kenapa saya? Betul. Sebab itu saudara, sabar dalam kesesakan kamu menghadapi situasi keluarga kamu, sekolah kamu, family kamu. Sabar dalam kesesakan. Sabar itu kan buah roh dari Tuhan sendiri. Dan selain sabar itu juga memperingatkan bertekun dalam doa lah, ya. Bertekun dalam doa. Ini gaya hidup kita. Semua kita perlu berdoa. Dan jangan berkata hanya leaders yang boleh berdoa. Semua kita dapat berdoa. Satu pergumulan besar saya dulu adalah berkenaan dengan IC kami, keluarga. Saya rasa 2002 waktu saya menuntut sekolah Injil, 2002. Waktu tahun 2002 saya sudah masuk sekolah Injil. Sebelum itu sudah berdoa tentang IC. Dan waktu saya sekolah
Injil, saya berdoa sungguh-sungguh masa itu. Sampai habis dan masuk ke pelayanan, belum jawaban doa. Saya terus berdoa dan berdoa. Tahun 2013, baru saya ada IC. Saya bagi tahu kita semua dan jemaat Tuhan. Tahun 2013 baru saya ada IC. Sebelum diistiharkan, yang tidak ada IC tidak boleh melayani. Kalau saya tidak ada IC, saya tidak akan ada di sini juga. Saya sudah komplain dengan Tuhan. Saya cakap, Tuhan, oke, kalau saya tidak ada IC, saya pulang kampung. Bukan cabar Tuhan, tapi saya luah semua. Boleh juga doa begitulah. Boleh ya, Pastor? Saya cakap, saya mau urus IC ini lagi Tuhan. Sudah saya buat, saya cakap, saya serah semua ini sudah. Betul, saya memang di detik terendah saya, di detik saya paling sudah tidak dapat urus. Sebab semua standar, semua cara sudah saya buat. Maksudnya, saya sudah ada sign YB, Temenggung, Pengulu, semua ini sudah ada lengkap. Saya hantar 6 bulan, 8 bulan datang dia punya result, dikatakan tidak lulus. Dan saya kata, oke. Saya cakap tidak saya mau urus lagi. Terlalu banyak sudah pergi ke Kuching, pergi ke Hulu, mana-mana saya sudah pergi urus. Akhirnya bila saya lepas tangan dan saya cakap Tuhan, ya bahasa kanyang gigi ko ba urus no Tuhan, te uli bukuran ba akip pelayanan biaon inu. Itulah saya punya bahasa roh dengan kamu orang. Saya tidak mau lagi. Lepas itu, baru 2 minggu lepas itu, terus orang panggil, saya urus, ada satu adik saya pergi keluar IC. Tak perlu saya cerita jauh di sana. Tuhan bekerja dengan ajaib. Saya ada IC, itu cara Tuhan. Usaha saya sejauh manapun tidak ada yang membuahkan hasil. Tapi di luar itu Tuhan jawab dengan cara Tuhan yang ajaib. Sebab itu saya melayani hari ini karena Tuhan memberi dokumen yang ada lah. IC saya ada hari ini. Bertekun dalam doa. Ibu bapak, anak-anak yang cari jodoh, bertekun dalam doa. Jangan terus, ini dia. Nanti saya doa, sudah saya jumpa, hari kita doa. Doa dulu. Amin. Siapa? Ada ramai orang bujang sini. Bolehkah angkat tangan? Siapa semua orang bujang sini? Serius wow. Macam tidak mau angkat tangan saja. Pastilah banyak orang bujang sini. Doa. Kalau tidak angkat tangan susah juga kita bayangkan bujang tidak bujang. Sebab semua handsome nih. Pastor ini macam bujang nih. Tapi jangan salah. Muka handsome, muka bujang semua. Macam ni. Susah. Sudah berkeluarga mereka, jangan salah. Saya sajalah, saya bujang. Kebetulan cincin saya tidak ada, sudah jatuh nih. Ya. Oke, seterusnya membantu orang kudus. Dalam kekurangan, ya, membantu orang kudus. Saya boleh katakan di antara sebagian jemaat di sini, dalam keluarga kami, ada yang telah membantu kami, ya, pernah membantu kami sama ada melalui pelayanan, melalui pribadi. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya percaya ramai para jemaat Tuhan yang pernah membantu orang lain. Sangat baik saudara. Orang-orang kudus berarti orang-orang yang melayani. Orang-orang yang berada dalam pelayanan mungkin. Orang-orang kudus berarti mereka mengkhususkan hidup mereka dalam pelayanannya. Memberi mereka tumpangan. Ada di rumah mereka suruh mereka tidur. Mula-mula dulu. Waktu saya mau pergi sekolah di Lawas. Saya melewati beberapa kawasan. Sibu dan sampai di Miri. Tidak ada saudara kita, saudara hotel. Adalah. Tapi saudara di hotel tuh bukan kenal kita, saudara lagi. Datang sini ada orang yang sambut saya. Siapa mereka? Pastor Andrew Labo, mendiang Pastor Andrew Labo. Mereka bawa dalam rumah keluarga mereka. Mereka beri makan. Saya sangat senang hati. Dan ada pernah satu kali Pastor Robin atau sekeluarga ketika mereka melayani di pusat masa itu. Saya tidur dengan mereka. Dan mereka melayani, mereka memberi makan, mereka memberi dorongan yang baik untuk saya. Masa itu masih bujang dan sekarang sudah berkeluarga. Baru saya bagi tahu saya sudah berkeluarga. Nah, saudara, di sini saya mau mendorong kita.
Bantu mereka dalam kekurangan. Bantu orang yang mungkin rasa ada gerakan roh Allah dalam hidup kita. Dukung mereka. Memang ada orang yang betul-betul perlu dukungan. Ada juga yang tidak. Sebab saya kata yang kan tidak ini sebab mereka sudah dalam keadaan yang baik. Nah, sebab itu mari kita belajar daripada bahagian ini. Dalam EJK PPP negeri, saya ada beberapa, saya message dalam EJK kami. Saya katakan ada beberapa orang yang pergi sekolah Injil. Kalau ada yang tergerak mau dukung dia, boleh hubungi saya. Dan ada sebahagian dari dulu dan ada beberapa baru ini, ada yang memberi untuk mendukung mereka pergi sekolah Injil. Dan ada juga yang ada sekolah Injil di sini. Dukung mereka. Apa yang dapat kita beri, memberi semangat bagi mereka. Dan berkat itu kita pakai dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Nah, sekali lagi bukan saja cara kita mendukung itu, cara kita membantu orang kudus, bukan saja melalui keuangan kita, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Secara moral, secara dorongan, secara memberi semangat, secara memberi motivasi yang membangun iman mereka. Sebab apa saya kata motivasi? Ada orang sudah mau lepas, tidak mau tahan, tapi ada motivasi, ada dorongan dari firman Tuhan, doa yang disampaikan, didoakan, mereka disemangatkan kembali, mereka bangkit kembali. Sebab itu saudara, semua kita di sini, oh dia yang boleh buat itu, semua kita boleh buat hal yang baik untuk itu gaya hidup kita. Ya. Yang seterusnya, oh banyaknya. Yang ke-9, memberkati orang. Katanya di sini, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berat nih. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bayangkan. Orang menganiaya kamu. Gaya hidup kita disuruh memberkati orang. Susah kan? Kalau ada musuh kita, susah untuk memberkati orang. Secara reality hidup kita, saya mau bagi tahu, bukan mudah untuk memberkati orang yang menganiaya kita. Coba kamu pikirkan saja, dalam bisnis kamu, seorang menipu kamu, adakah senang kamu bercakap memberkati dia? Dalam keluarga kamu, seorang memperbodohkan anak kamu, senangkah kamu akan memberkati orang itu? Sebab itu saya katakan, bukan mudah untuk memberkati orang. Tetapi pagi ini mengajar kita tentang Yesus. Ketika Yesus berada di salib sekalipun, dia katakan, "Iya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalau kita sangat susah untuk memberkati orang yang membuat sesuatu yang tidak menyenangkan kita, pulang dari ibadah ini, kita belajar memberkati orang lain yang mungkin menganiaya kita dan mungkin juga yang mengutuk kita. Bukan senang, kenapa orang senang berpecah? Ada kata-kata kutuk yang selalu, contoh, saya Henry dan Raymond. Kalau kami tiga bergaul, contoh saja, saya selalu mengutuk Pastor Raymond. Saya selalu mengutuk Brother Henry. Bayangkan saudara, mungkin keduanya, jahat betul. Ataupun Henry mengutuk saya, mengutuk ini. Bayangkan, pikir manusia yang logik ini. Apa orang dikutuk saya? Cilaka kau. Sudah mulai perkataan yang kotor pun mungkin kita keluarkan, membalas kutukan orang. Sebab itu, hari ini mengajar kita semua belajar memberkati orang melalui orang yang menganiaya kita. Bless them, berkati mereka. Ada saya lihat kesaksian beberapa keluarga di Indonesia lah, dalam klip video yang memaparkan kisah tentang seorang pemuda yang membunuh anaknya, merogol dan membunuh. Dan itu memang case bunuh lah, case rogol dan case bunuh. Tapi keluarga ini memaafkan orang itu. Dia memaafkan dan justru dia mengambil orang pembunuh itu menjadi anaknya. Bolehkah kamu bayangkan kalau situasi itu datang berlaku dalam hidup kita? Kalau ianya sangat berat, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ajar saya memberkati orang lain. Kalau level
tahap diri kita belum sampai dapat memberkati setahap ini, minta kepada Tuhan untuk memberi hati Tuhan kepada kita yang dapat memberkati orang yang sangat membenci dan menganiaya kita. Kita nyanyi tadi lagu yang apa tuh, yang nomor 2 terakhir tuh kan. Saya sangat tersentuh dengan nyanyian itu. Betapa Tuhan baik selama kita masih bernafas. Maksudnya selagi kita bernafas, Tuhan tetap baik siapapun kita. Dan waktu kita berlalu, dan itulah akhirnya kesempatan yang ada pada kita. So, kesempatan kita ini berkati apa yang dapat kita berkati orang yang mengutuk kita. Seterusnya, memahami orang lain. Ini kalau kita suami istri, senanglah sikit. Sikit ada lagi sikit ya. Memahami orang lain. Saya membaca, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Sehingga saya membuat satu di sini, memahami orang lain. Saya mau tanyakan saudara di sini, kamu pahamkah istri kamu? Reverend Elisa pasti paham istri dia. Dua-dua lagi pastor, luar biasa. Macam mana kita dua pastor? Pasti kita paham sikit. Sikitlah. Istri saya dengar. Pahamlah. Pastilah kita coba memahami satu sama yang lain. Ada satu perkara yang masih di dalam pikiran saya. Yang pernah berlaku. Saya rasa tahun 2014. Saya driving di kawasan rumah, tapi memang itu kawasan agak boleh buat laju lah. Tiba-tiba satu kucing datang, dia berlari, saya langgar dia. Sorry yang peminat kucing di sini, sorry. Saya langgar dia, mati pastor. Saya tidak mau berhenti, saya takut sebab itu kawasan rumah. Tapi hati saya tidak puas hati. Saya pusing balik. Saya datang kawasan itu, sama ada dia mati betul atau tidak. Sebab bukan sengaja saya, dia yang datang. Sekali saya datangkan, ada satu ekor kucing lagi di sana dengan dia. Yang tadi memang mati, terus mati sana. Yang satu tuh dia pergi atas dia. Macam ni, saya tahu dia nangis. Saya terjemah dia nangis. Sangat sedih saudara. Kucing itu, saya sampai kereta saya dekat depan macam ni dia tengok saya, macam dia tahu saya. Dia memang di tengah-tengah jalan. Paksa saya pergi larikan kereta, pergi dari sebelah arah lain lagi untuk lari dari kereta tu, lari daripada kucing tu. Nah, apa yang saya terjemahkan dengan kucing ini? Kucing ini bila saudaranya, mungkin abangnya, adiknya ataupun kita tak tahu. Tapi yang pasti dia sangat-sangat ambil berat. Dia sudah mati. Kalau dia pandai, kenapa kau langgar saya punya daling? Mungkin dia akan cakap dengan saya. Tapi saya dapat lihat daripada matanya. Dia macam ni bulat sejak mata tengok saya. Memang pun mata kucing bulat kan? Saudara, kalau kita pikir benda ini kan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau saya tengok jemaat saya ada kenderaan, saya gembira tahu. Saya happy. Bila mereka mendapat kerja yang baik, saya gembira. Saya tidak, saya harus ada lagi baik dari dia punya ini. Tiada pikiran begitu. Saya semakin bersukacita. Bila jemaat, anak-anak makin pandai, makin ada kerja yang baik, puji Tuhan. Dan bila saya memperhatikan jemaat ada masalah, mereka ada kesusahan terjadi, saya juga turut menitiskan air mata. Justru kalau orang bagi tahu, hanya kumpulan, contohnya IA saja, ada seseorang rakan kita yang sudah mengambil Allah tuju yang lain, yang berarti menjual Yesus demi cintanya, saya pandai menangis, saya pandai sedih.
Sebab itu firman Tuhan memahami orang lain bukan soal keluarga sahaja. Tetapi gaya hidup orang percaya. Kita sangat memberi perhatian. Kita sangat memahami keadaan yang ada di sekitar kita. Bila ada orang yang sukacita, kita bergembira. Sebab orang sukacita sudah pasti mendapat keberkat yang dia perolehi. Kalau orang menangis, bukan menangis sembarang. Ada kamu menangis sembarang. Adalah nangis cinta. Pernah tengok orang nangis cinta? Wih, saya putus dengan ini. Ada saudara. Saudara doakan dia. Dia lawan sudah. Kita ingat apa? Rupanya dia putus cinta. Kita memahami, kita turut sedih saudara. Bila mengalami kesusahan yang ada. So, aktifkan hati nurani kita. Gaya hidup kita paham orang lain. Ya, memahami yang baik. Bukan memahami yang jahat. Oke, seterusnya kerjasama. Wah, ini bagus. Ya, waktu saya pulang tahun lepas, saya dengan abang saya, kami dua pergi bawa tinting. Saya di depan. Kamu pikirlah perahu. Perahu kami bukan seperti speedboat. Perahu kami hanya siapa yang pernah? Staf pusat pernah pergi ke kampung kami. Bila mereka yang tidak biasa naik perahu, pastor mau karam terus masuk perahu. Sebab perahu itu hanya sekecil ini. Kamu duduk ngam, tidak boleh 2 orang tuh. Kau buat macam ni, mau macam ni lah. So, waktu saya dengan abang saya pergi ke sungai Kahai. Tempat itu sangat banyak jiram. Sebelum kami dua masuk ke tempat jiram yang sangat berbahaya, batu deras, air turun, sangat tajam, sangat deras. Dia memberi arahan dulu. Dia pergi di depan, dia bagi tahu. Nanti itu batu yang di tengah tuh kita dua sebelah sini. Nanti kalau sudah limpas itu kita dua lurus terus arah ke bawah. So itu sangat deras. Kamu silap saja di sana, kamu karam dan boleh hancur perahu itu. Oke, kami dua buat. Saya yang kontrol belakang sekuat-kuat untuk ikut arah yang dia buat. Begitu juga dia mengikut set yang dia sudah atur untuk kami dua. Dan kami dua selamat sampai tempat tujuan. Kalau kita tidak sehati sepikir, jangan harap perjalananmu jauh. Sekali lagi, kalau kamu dalam hidupmu tidak sehati sepikir sama ada dalam keluarga, kerja, dan di mana kamu berada, jangan terlalu berimpian besar, karena kamu tidak akan terlalu jauh perjalananmu. Tetapi gaya hidup orang percaya adalah kerjasama. Ya. Kerjasama, kalau kita perhatikan, hidup dalam rumah tangga. Kalau kamu dengan istri kamu tidak kerjasama, habis cerita. Iya. Kalau kita tidak dapat kerjasama, susah jauh. Nah, yang seterusnya banyak nih. Carilah berapa yang kamu dapat bawa pulang nanti. Jangan sombong. Jangan sombong. Bagi tahu orang kelah. Jangan sombong, geng. Kalau kita baca dalam bahasa Malaysia dikatakan begini. Janganlah bersikap sombong. Janganlah tolak tugas yang dipandang rendah. Janganlah anggap diri kamu lebih bijak daripada yang sebenarnya. Saya mau tanya kamu, pernah kamu jumpa orang sombong kah? Mungkin pernah dalam hati kamu, tapi tak pernah itu berkata, saya sombong. Pernah kamu tengok sendiri kata dia sombong. Nih, saya ini sombong. Tengok. Justru orang sombong, semakin dia tidak mau bagi dia sombong. Tetapi dia akan memberitahu dia sombong melalui cakap. Nah, itu pun kita paham sendiri. Kita pun belum tahu sebenarnya. Tetapi saya mau bagi tahu. Orang sombong. Bila satu ciri orang sombong. Bila kamu nasihati dia, dia buat salah. Dia tidak mau dengar. Itulah ciri-ciri kesombongan. Dan sudah pasti orang sombong tidak akan memperlawakan, saya ini sombong. Tengok sombong. Tak ada. Susah kamu jumpa yang akan memberitahu dia sombong. Tetapi ciri kesombongan, salah satunya, bila kamu nasihat dia, dia tidak mau dengar walaupun dia salah. Itu adalah ciri-ciri kesombongan. Saudaraku, bila kita di tahap ini, hati-hatilah. Ya, kesombongan itu akan membawa kamu orang yang paling di titik yang terendah di hadapan Tuhan.
Kesombongan, boleh saja kamu merasa paling teratas secara skala secara dunia. Tetapi di dalam Tuhan, justru kesombongan akan membuat hidupmu di titik paling terendah di saat kamu semakin sombong. Ini adalah musuh yang paling berbahaya di saat kita sudah percaya Tuhan dan sudah mulai lupa diri. Apa saja yang mampu kita buat, kita merasa diri lebih baik dari orang lain. Yang seterusnya, jangan membalas kejahatan. Tadi banyak juga yang lain mirip seperti ini. Ini kalau kita lihat pokok kayu ini orang yang pergi tebang kayu ini saya rasa. Saudara, dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Yesus menasihati kita, mengajar kita, jangan balas kejahatan. Justru Yesus meminta kita untuk mengampuni saudara-saudara kita. Karena Petrus pernah berkata, berapa kali saya harus mengampuni saudaraku? Adakah 7 kali? Yesus menjawab, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Berarti kita tidak ada hak untuk membalas kejahatan. Memang kita panas hati. Macam mana hati panasnya? Sampai kau tidak dapat mengawalkan diri. Memang akan ada jenis kita nih sangat senang emosi marah. Kalau itu kita juga doakan diri sendiri. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dimanapun kita berada, sama ada di luar, di rumah, di luar sana. Membalas kejahatan, balas kejahatan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Sebab itu akan membuat kamu semakin tidak hidup aman. Value kita, nilai yang ada pada kita, dikatakan jangan balas kejahatan. Sakit juga kan, orang kejahat kita tak mudah. Tapi ini value kita. Pernah kamu dengar itu pastor satu ilustrasi, saya sama ada ini ilustrasi atau ini betul-betul. Khotbah itu kata, kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kebetulan itu hari Minggu dia khotbah. Pada malam itu, itu pemuda itu minum mabuk, gaduh mereka. Lepas itu pastor itu sama ini, saya tidak tahu ini betul atau hanya ilustrasi. Dia pergi halang mereka, jangan gaduh. Biasalah, kalau mabuk mana ada tengok apa lagi. Kalau orang marah susah kawal, dia tengok itu pastor itu halang. Sekali yang mabuk ini tumbuk kuat-kuat, dia tumbuk itu pastor itu. Kena, pastor ini sudah marah. Dia cakap, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Pam, dia hantam balik lah. Dia ambil hak Tuhan lah, contoh. Saudara yang saya kasihi, itu bukan sikap kita. Itu bukan gaya hidup kita. Jangan karena istri salah, suami salah, anak salah, rakan kita salah. Nanti tengoklah minggu depan. Saya tidak mau datang, saya tidak mau urus dia, saya tidak mau layan dia. Ini sikap membalas. Yang terakhir, memilih hidup damai. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau dalam bahasa Malaysia, dengan sedaya upaya, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Dengan sedaya upaya, berarti sedapat-dapatnya kita berusaha berdamai dengan semua orang. Memang semua kita tidak sama karakter, saudara. Semua kita tidak sama temperamen kita. Ada yang cepat emosi, ada yang pendiam, ada yang kecek apa tuh? Yang terlalu banyak cakap tuh. Ya, bukan juga mulut murai, tapi belum hampir dia yang kontrol semua. Ada juga yang begitu. Ada yang diam, yang cepat, lembut semua. Itu keadaan kita. Tapi apapun, siapapun orang yang ada dengan kita, bersama dengan kita hidup memilih damai. Karakter orang boleh berbeza-beza, tetapi value kita satu, yaitu hidup damai dengan semua orang. Sehingga ayat 21 berkata,
Dia berkata begini, janganlah biarkan diri kamu dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berarti masalah boleh berlaku di mana-mana. Sama ada dalam keluarga kita, saya dan istri, ada juga masa kita salah paham. Ada juga masa kita miskomunikasi antara satu sama yang lain. Seperti anak kita. Contoh, saya harap dia akan jaga, tapi begitu juga dia harap saya yang akan jaga. Contoh, anak kita jatuh. Tadi saya harap kamu, tadi saya harap kamu. Ini kan miskomunikasi. Nah, saudara yang saya kasihi, kalau kita tidak memilih untuk hidup damai, saya garanti saya dan istri boleh cerai. Saya garanti orang lain dalam bisnis, dalam kerja kamu boleh bergaduh besar. Tetapi karena kita adalah orang yang percaya, kita memilih untuk damai. Sebab itulah orang yang ada Kristus, di mana dia berada, ada kedamaian. Dimanapun Anda akan pergi selepas ini, pilihlah berdamai dengan orang lain. Kadang-kadang orang yang tidak mengenal Tuhan, mungkin bertahun-tahun dia sakit hati dengan kamu. Tetapi sekelip mata saja bagi orang percaya, saat itu juga kamu melupakan kesalahan orang. Bukan sebab kita benar atau sebab kita salah, sama ada kita salah atau benar, tetap memilih hidup berdamai dengan siapapun dan apapun orang itu. Saya gembira dengan diri saya sendiri, karena satu sikap saya dulu cepat sekali emosi dan boleh bertindak di luar kawalan. Saya selalu berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya tidak memiliki sikap begitu, dan Tuhan tolong saya. Sehingga hari ini bila ada orang salah dengan saya, cara Tuhan buat saya, esok saya bangun, saya sudah lupa hal itu. Kalau ada seseorang yang sakit hati dengan saya, hari ini bukan sebab saya salah, dia memang salah, tapi esok pun sudah saya lupa itu. Setelah itu saya kata saya senang dengan diri saya, karena Tuhan mengizinkan saya untuk melupakan perkara yang buruk orang buat, dan saya memikirkan hal yang baik untuk orang itu. Marilah jemaat Tuhan, saya boleh berhenti berbicara di tempat ini, tetapi gaya hidupmu tetaplah gaya hidupmu, yang hanya sama ada kamu mau memilih gaya hidup sebagai orang percaya, ataupun memilih gaya hidupmu sendiri menurut kedaginganmu. Ada lebih 14 perkara yang kita pelajari. Ada banyak lagi kalau saya mau gali lebih dalam, tapi saya coba singkatkan, ada 14. Pilihlah hidup damai. Ya, banyak hal yang kita pelajari tadi, saya tidak akan ulang semua itu. Setelah itu saya katakan, berapa banyak yang kamu boleh ambil hari ini. Ambil jadi pegangan untuk gaya hidupmu. Mengasihi orang, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Mari kita berdiri bersama-sama. Hidup dalam kerjasama, hidup dalam memahami, hidup memberkati orang lain, belajar membantu orang-orang kudus. Kalau belum pernah, mulai hari ini bertekun dalam doa, sabarlah dalam kesesakan hidupmu. Bersukacitalah dalam pengharapan yang sudah Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tetaplah rajin. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan dengan sebuah nyanyian. Jadi seperti haleluya Yesus. Engkau milikku.
ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Dia adalah Bapa kita yang setia, yang siap mengubah seluruh gaya hidup kita seturut gaya hidup orang yang percaya seturut Kristus. dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tuhan kami, Oh Yesus, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam. sama-sama angkatkan suara bagi Tuhan kita. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi Ubah hatiku Tuhan. ubah hatiku seputih hatimu, Tuhan ubah hati kami seturut kehendak-Mu. Jamah kami Tuhan seturut kerencanamu. Oh Lord Jesus, kasih-Mu Tuhan. biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Bapa Sorgawi, kami datang padamu saat pagi ini. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita membawa pribadi kita masing-masing di hadapan Tuhan. Christian lifestyle adalah kita mengasihi orang lain dengan ikhlas. Kita menjauhi sesuatu yang jahat yang boleh akan menjatuhkan kita. Kita boleh melakukan perkara yang baik untuk membangun orang lain. Hidup kita tetap rajin, tidak malas. Kita memiliki sukacita di dalam Tuhan yang memberi pengharapan. Kita tetap sabar mungkin dalam kesesakan hidupmu.
keadaan apapun keadaan yang kamu alami seolah-olah tidak ada jawaban. Kita tetap memahami orang di sekitar kita, walaupun orang mungkin tidak memahami kita. Kita membantu orang dan mungkin belum pernah membantu orang lain. Kita memberkati orang lain dan mungkin sukar sangat sekali bagi kita memberkati orang yang menganiaya kita. Kita mampu bekerja sama dan mungkin pun orang tidak mau bekerja sama dengan kita. Kita tetap tidak akan memilih untuk sombong walaupun orang di sekitar kita menyombongkan diri. Kita tetap tidak membalas kejahatan walaupun mungkin orang membalas kejahatan terhadap dirimu. Saudara yang saya kasihi, kita memilih hidup damai. Itulah gaya orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, saya berdoa Engkau memahami dan mengerti jemaat-Mu yang ada pada hari ini. Sama ada yang ada di rumah dan juga beribadah pada pagi ini. Dan mungkin sesuatu yang sangat sukar untuk kami ubah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Ubah hati kami seperti hati-Mu. Bentuk hidup kami Tuhan seturut rancangan-Mu yang indah. Sehingga kami, gaya hidup kami seturut Kristus yang memimpin hidup kami. Tuhan, tolong kami. Kalau ada sesuatu perkara yang sangat berat, yang belum dapat diatasi dan dihadapi jemaat-Mu, saat ini hamba berdoa, di dalam nama Yesus yang ajaib, Engkau berkuasa dan berotoriti atas pribadi kami, mengubah segala perkara yang tidak baik dalam hidup kami. Kalau kami tidak dapat mengampuni, kalau kami tidak dapat memilih untuk hidup damai, kalau kami tidak dapat, kalau sikap kami penuh dengan kesombongan dan tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, kalau kami tidak pandai memahami dan tidak mau memberkati orang lain, kalau kami tidak pandai memberkati, membantu orang-orang lain, tidak tekun dalam berdoa, Tuhan, hamba berdoa, kalau jemaat-Mu tidak sabar dalam keterdesakan hidup mereka dan kehilangan sukacita dalam hidup mereka, Tuhan, hamba berdoa saat ini dalam nama Yesus, berkati firman Tuhan ini untuk berkuasa dalam pribadi, keluarga mereka, hidup mereka seterusnya sehingga berjalan dalam penuh kemenangan. Tuhan dipermuliakan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Ini pribadi kami. Kami agungkan Tuhan. Kami muliakan Engkau. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang gemuruh bagi Allah kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk semuanya. Terima kasih kepada semua tim yang terlibat. Terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang mengikuti live stream kita. Tuhan memberkati kita. Jumpa lagi minggu hadapan.